Kembali lagi di podcast Pijar Serambi Pelajar Pintar. Terus maju dan bersinar di Pijar Serambi Pelajar Pintar. Teman-teman, kali ini kita akan mengisi podcast kali ini dengan hostnya, yaitu aku, Vista, dan aku Wina. terus kita juga punya pendatang atau bintang tamu yang spesial nih, dua cewek cantik. Siapa yang pertama nih? Ini siapa namanya? Nama aku Alexandra Ramadhani. Alexa dan Kenalkan, nama aku Reta. Oke, Alexa dan juga Reta. Ini dari kelas berapa ini? Kelas 8. Oke, sama-sama kelas 8F ya. Jadi sekelas. Teman-teman, di podcast kali ini kita ingin membahas sesuatu yang ringan mungkin ya, untuk mengisi dan juga sebagai evaluasi mungkin untuk selama 1 semester ke belakang. Karena kan ini adalah akhir semester 1 atau akhir semester ganjil, teman-teman. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang proses belajar Alexa dan juga Reta. Kita mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan aja nih. Nih, selama semester 1 ini ada gak sih tantangan kayak pelajarannya atau lingkungannya gitu? Terus kenapa tuh itu bisa jadi tantangan buat kalian? Ada. Apa itu? Dari Alexa dulu boleh? Saat aku belajar matematika itu sangat menjadi tantangan buat aku, karena susah juga sih buat ngapalin rumusnya ya. Oke, rumus ya, masalahnya memang mengingat itu susah banget. Terus kalau Reta nih gimana nih Reta? Ada sih aku pelajaran IPA. IPA? Ya, tentang organ-organ gitu kan susah ya buat ngapalinnya. Iya, betul, biologi. Emang bikin pusing biologi itu biasanya. Bagian mana, penyakit apa, gini-gini aku susah ngapalinnya. Oke, apakah ini berkaitan mungkin sama sistem pelajaran kalian atau gimana nih? Kenapa jadi tantangan? Kayak mungkin kayaknya susah nih buat cari pelajaran atau pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik itu atau materi itu. Iya sih, Termasuk tuh. Oke, ngerti sih. Tantangannya emang kadang tuh gak semua materi ada di media sosial, gak semua materi ada di buku pelajaran ya. Kadang ada yang unexpected ya kan, teman-teman. Terus masa kayak tadi tuh kadang-kadang bikin anak bukan anak sih, lebih ke remaja atau siswa-siswi tuh jadi malas buat belajar. Nah, kalian ngerasa sih kayak sekali-kali tuh kalian males atau capek belajar mulu tapi nggak paham-paham gitu? Pernah? Pernah. Iya. Dan itu tuh karena apa? Terus gimana kalian mengatasinya? Alexa dulu. Oke, boleh deh sama Alexa. Aku sih lebih banyakin latihan soal aja sih ya. Latihan soal, betul. Oke. Cukup pelatihan soal itu menurut kamu cukup? Cukup sih menurut aku ya. Kalau untuk aku ya. Iya, ngerti. Ngerti. Terus kalau Reta gimana nih? Kalau aku bakal baca 10-15 menit materi itu. Lalu aku bakal nyoba ngerjain soalnya, terus nulis jawaban yang aku ingat, dan aku lihat apa ini jawabannya benar. Kalau misal masih ada yang salah ya aku baca ulang lagi. Kira-kira kayak gitu tuh kamu pakai mungkin website atau buku, bantuan buku atau gimana nih? Iya sih, buku sama website. Buku. Ya. Kalau website tuh kalian pakai website apa biasanya kalau belajar begitu? Aku searching aja sih. Searching. Iya. Kalau Alexa gimana? Aku juga searching aja sih. Searching. Ya. Oke. Kalian kan tadi ngelakuin metode itu untuk pelajaran yang susah gitu kan? Iya. Berefektif gak? Berguna gak buat nilai kalian makin naik gitu? Menurut aku efektif. Udah Iya. pernah? Udah. Dari nilainya kecil jadi tinggi gitu? Iya. Alexa pernah? Sih. Aku sih latihan soal itu membuat efektif juga, tapi nggak yang selalu Efisien. Iya. Nggak maksimal gitu. Iya benar. Kalau kayak gitu kira-kira kamu punya nggak solusi lain? Solusi lain sih aku mungkin lebih banyak belajarnya. Oke, bacanya mungkin Iya, ya. Oke. Emang kalian ini punya hobi apa sih berdua ini?
Kalau aku sih kadang masak ya atau enggak Masak. novel ada. Baca novel, aku juga suka banget baca novel. Kalau kamu Alexa gimana? Hobi aku sih lebih banyaknya di eh ya masak juga sih. Cuman aku lebih suka nih kalau beres-beres. Beres-beres. Bagus banget. Rajin banget. Jujur tapi kadang beres-beres atau rapi-rapi ruangan itu emang seru sih, ya kan? Tapi kadang tuh hal yang sulit buat orang-orang yang jarang beres-beres. Iya. Apalagi ketika ruangannya mungkin udah kotor banget, terus kita udah capek, jadi kita mau beres-beres ruangan tuh jadi aduh gitu kan. Terus gitu. Iya kan? Emang beres-beres ruangan tuh rasanya satisfying, kayak ASMR. Iya kan? Ada lagi nggak hobi yang lain? Mungkin kayak menggambar, sepeda, mungkin olahraga ya. Hobi kalian tuh berpengaruh sama nilai kalian. Iya, betul betul. Pendidikannya gitu. Mungkin hobi aku yang berpengaruh sama nilai ya. Membaca sih. Baca. Ya, Oh iya, betul 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 betul. Membaca juga termasuk sih. Iya, mungkin nggak cuman novel tapi buku pelajaran. Karena jujur aja aku juga penulis novel. Aku udah nerbitin 2 novel. Itu yang fisik ya. Terus kalau yang digital aku ada beberapa sih ya. Itu aku masukin ke dalam sebuah aplikasi gitu. Dan itu jujur itu pengalaman paling seru. Itu juga salah satu cara aku buat apa ya? Menyalurkan ide-ide aku. Jadi kadang tuh belajar baca-baca buku, nulis, terus tiba-tiba kayak aduh capek, nulis aja deh. Atau enggak gitu, kalian sering gak sih ngerasain tuh kalian di kamar mandi Iya. ngapain aja terus tiba-tiba ide tuh muncul gitu di otak kalian. Iya kan? Kalau misalkan bikin cerita tentang kayak gini seru banget gitu. Itu yang aku alamin. Dan akhirnya aku tuangin itu di novel gitu. Terus kalian punya nggak cara-cara efektif atau efisien buat diri kalian yang udah terbukti nih ya, selain tadi ya mungkin nyoba-nyoba soal, buat kalian belajar gitu-gitu. Enggak ada sih, cukup itu aja yang benar-benar efektif buat aku. Karena aku tipikal yang gampang menghafal kalau itu. Ya. Kalau Alexa, kalau aku sih juga sama. Nggak ada. Karena aku tuh lebih gampangnya sih di yang lagi aku pelajarin ini, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak lagi aku lagi kamu pelajarin materi yang lagi dipelajarin, oke. Terus ada nggak sih hal baru di semester ini yang kalian alami mungkin dari pelajaran atau mungkin dari diri kalian sendiri gitu? Ada nggak? Ada. Coba dari Reta mungkin. Aku sih itu ngikut kegiatan OSIS. Ya. Persis. Waktu LDKS tuh seru banget soalnya kita nginep di sekolah. Nginep, keren sih, fancy ya kedengerannya. Kayak malam-malam kita tampil gitu, seru banget. Kalau Alexa, Kalau aku juga OSIS sih. OSIS. Ya. Oh berarti kalian satu organisasi. Gimana sih pengalaman kalian ikut OSIS? Seru banget, apalagi kan ada tahapan-tahapannya nih. Mulai dari biasanya pertama kan seleksi, terus apa? Pelantikan atau LDKS dulu, abis itu pelantikan. Kalau dari seleksi dulu nih, gimana sih perasaan kalian waktu seleksi? Waktu seleksi, aku waktu itu tuh lagi sakit, jadi aku nggak masuk. Ih, sayang banget. Aku ngomong ke mama aku, kalau hari ini tuh seleksi, kata mama aku, ya udah nggak apa-apa, karena dulu kakakku ternyata juga kayak gitu. Temurun ya. Terus akhirnya ternyata ada hari Selasa tuh, ada seleksi lagi. Betul. Jadi itu aku masuk. Terus pas seleksi aku grogi banget, soalnya apa ya, aku juga yang nggak bisa langsung menghafal gitu kan. Iya. Jadi aku grogi banget nih buat waktu seleksi. Kalau Reta gimana nih Reta? Kalau aku juga grogi banget sih, soalnya tapi awalnya aku sedih karena nama aku nggak kepilih buat seleksi OSIS. Lupa ngelis. Oh lupa ngelis. Aku pikir kamu tiba-tiba masuk OSIS lewat mana gitu. Aku di depan guru tuh bener-bener grogi karena gimana ya, perasaan aku campur aduk, takut gak lolos. Iya, paham. Tuh. Itu pengalaman mungkin paling deg-degan gak sih dari iya kan? Terus dari
pelantikan. Ada pemberitahuan lolos atau enggak. Oh iya, itu betul tuh, betul. Ya, Senang. aku senang juga. Cuman aku nggak senangnya tuh karena ada temen aku juga yang Loh? kepilih. Ya, iya ngerti. Iya. Iya sih. Itu kayak ketika kalian udah berharap, aduh nanti kita satu organisasi, kita ngumpul bareng, nugas bareng, terus tiba-tiba ya ternyata nggak lolos. Itu sedih sih, bener itu sedih. Kalau teman seperjuangan. Seperjuangan, satu kelas juga. Iya. Aduh, Ya sedih banget. itu sedih sih, itu sedih. Karena kayaknya aku juga ngalamin ya. Terus tentang apalagi ya, Setelah pelantikan. ada pemberitahuan lolos atau enggak itu pasti ada LDKS gitu. Iya betul, LDKS. Itu kalian tadi mention nginep ya. Emang berarti itu berapa lama itu? Sehari. Sehari. Udah sehari semalam ya berarti. Itu ngapain aja kalian? Itu sih di sana kita dilatih untuk menjadi Pemimpin yang baik. iya. Hmm. Juga banyak juga kan acara-acara di sono kayak kita menampilkan diri kita. Mm-mm. Gimana tanggapnya Reta? Seru, sumpah seru banget. Pas paginya tuh kita senam, terus makan bareng lagi gitu-gitu. Terus ada game yang benar-benar melatih kepemimpinan kita. Oke. Seru banget sih, sumpah. Gimana tuh gamenya yang paling kamu sukain? Itu yang tali di gawang bola. Iya kan namanya gawang bola ya? Iya. Ya itu nanti ada kotak-kotak. Jadi ada satu orang yang satu orang yang lewatin kotak itu tanpa kena talinya. Oke, itu seru sih kedengarannya. Bener. Kerjasamanya tuh dibutuhin banget. Ya. Apalagi gawang kan tinggi. Yang paling atas pasti harus ada gendong-gendong. Ya kan? Itu seru itu kayaknya. Betul. Terus waktu malam-malam tuh Gimana sih? iya di Samdu STM. Sekolah tengah makan. Aduh. Gimana tuh pengalamannya tuh? Jujur hawanya merinding. Merinding. Gimana ya? Walaupun udah terang juga ya, tapi tetap aja auranya kayak serem gitu. Oke, Alexa gimana? Iya sih benar auranya. Kalau aku ya kurang mengenakan ya. Iya, oke. Ya, benar. Ada pengalaman horor yang kayak mistis. Karena kan kita malam-malam gitu kan dikelilingin sama kuburan. Serem itu. Kedengarannya serem Ada banget. pengalaman ya? Kamu ada? Aku sih nggak ada ya, cuman aku mungkin karena halusinasi ya. Jadi aku mikirnya tuh gimana ya? Mikirnya enggak gitu. Iya, ngerti. Pas mau tidur nih kayak di belakang aku ada apa? Kalau sholat gimana? Kan sholat kayak film makmu di belakang aja. Itu ngeri banget sih. Itu serem. Mereka gimana? Ada pengalaman? Ini bukan horor sih. Aku lagi mau tidur. Iya. Tiba-tiba ada suara bingkai jatuh. Aduh. Aduh. Pas aku mau melek, ternyata itu bingkai apa ya? Foto apa? Aku nggak tahu lupa. Ternyata itu yang jatuhin kakak panitianya. Ya ampun. Aduh. Itu termasuk horor nggak ya? Horor gak ya? Hororin aja udah. Terus aku juga ngeri di pojok aulanya itu kayak hawanya serem. Oke. Ngomong-ngomong bahas aula gitu, aku ngalamin tau. Iya. Aku ngalamin. Coba. Jadi malam-malam itu aku tuh kebangun jam 2:30 pagi. Itu tuh aku pengen ke kamar mandi, tapi aku nyari temen biar aku nggak sendiri karena aku juga takut. Terus aku duduk, aku liatin sekitar, ada nggak ya orang yang bangun yang bisa nemenin aku ke kamar mandi. Nah itu di pinggir aula itu, aku lihat dari ekor mata aku di sana ada cewek yang itu bajunya kayak apa ya, anggota LDKS. Dia pakai rok pramuka, baju putih dan kerudung pramuka. Dia lagi duduk apa ya, peluk kakinya gitu. Kamu takut. Giliran aku nengok dia nggak ada, dan itu berkali-kali gini ada, gini nggak ada gitu. Aduh, itu lebih serem kalau Wina tiba-tiba ngeliat ke sosok itu dan sosok yang ngeliat ke Wina. Iya, itu serem banget. Tapi ini ceritanya seru-seru banget ya teman-teman, seru banget. Dari yang pertama tantangan belajar itu udah intens banget, belajar tiba-tiba horor. Nggak nyangka ya, jauh banget lompatnya.
Dan kita ini kan udah mengakhiri semester 1. Udah mau ke semester 2 nih, teman-teman. Jadi kami harap ada nggak sih kayak mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan di semester 1 nih untuk kalian tidak lakukan lagi di semester 2. Jadi kalian pengen memperbaiki kesalahan apa di semester 2? Kalau aku sih ngurangin rasa malas aku ya. Ngurangin rasa malas. Ngurangin main HP juga. Bener, screen time itu susah banget sih kalau untuk Coba dikendalikan. Kalau udah kecanduan susah. Gimana kalau Alexa nih? Kalau aku sih bakalan meningkatin nilai MTK aku sih ya. MTK. Aja nih. Sama IPA, iya sama IPA. Oke, kayaknya kalau misalkan sama IPA bisa belajar sama Red. Saling mengajari aja nih. Bisa apa tahu, bisa itu bisa. Jadi ya gitu, kami berharap dan kita semua nih berharap bahwa nanti di semester 2 bakal lebih baik. Kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di semester 1 semoga tidak kembali terulang di semester 2. Dan semoga juga podcast ini tuh menjadi sebuah motivator untuk teman-teman sekalian ya, untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Karena percaya deh, kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Proses itu, yang namanya proses pasti perlu ada kesalahan untuk kita memperbaiki diri di kedepannya. Ya nggak sih? Setuju kan? Betul teman-teman. Dan semoga podcast ini juga bisa nemenin kalian sambil makan waktu lagi liburan sekolah, teman-teman. Karena kan ini kita menyambut untuk liburan sekolah. Oke, udah di akhir podcast nih. Terima kasih banget Alexa dan juga Reta. Ya, terima kasih. Kakak Wina ada tanggapan-tanggapan Kak Wina? Dari cerita-cerita mereka sih aku ini ya mereka relate banget sama anak-anak satu 42 yang kebanyakan susah tuh di matematika dan IPA gitu kan. Tapi semangat mereka buat meningkatkan nilai itu keren banget sih. Apa harapan kalian di semester 2 ini? Nilai aku meningkat lagi. Oke. Ya. Alexa? Aku juga nilai aku meningkat dan lebih rajin mungkin. Iya. Oke, itu amin sih, amin Amin. teman-teman. Oke. Semoga tercapai ya harapannya. Kita tutup dulu podcast kali ini teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast dan episode-episode podcast selanjutnya. Bye-bye, selamat berlibur. Terus maju dan bersinar di pijar sambil pelajar pintar.